Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta kuliah, ya, serta kuliah pengolahan dan industri daging. Saya lihat sudah banyak yang sudah hadir juga bersama kita, mahasiswa S2. Udah 6 tadi saya lihat, ada Mbak Dian Nur Amalia, Dita Prameswari, Eki Maulana Al-Buruj, Kadek Wahyu Saputri, Nabila, Panji Pangestu, Sarah Distiana, Winda Fatmasari. Oke, saya kira sudah cukup untuk kita mulai kelas pada siang hari ini. Sambil ya mungkin beberapa ada yang juga menyimak sekarang mantan dekan Fakultas Peternakan juga sedang melaksanakan penjaringan aspirasi di UGM sebagai calon rektor. Mungkin beberapa itu juga yang mengikuti. Oke, saya kira hari ini pertama saya ingin menanyakan untuk food safety pada processing daging, apakah sudah pernah disampaikan sebelumnya? Belum ini, Bang. Belum ya? Oke, sebentar. Saya tak nilai kayak gimana caranya. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya kira pengolahan dan industri daging ini merupakan salah satu mata kuliah yang poinnya adalah untuk mendekatkan kita dengan dunia industri, terutama industri daging. Di kuliah pertama kita sudah membagi kemarin beberapa tugas untuk review chapter. Kemudian di kuliah kedua kita membahas terkait dengan new technologies terkait dengan industri daging yang saat ini ada. Kemudian di kuliah yang selanjutnya ini saya akan menyampaikan terkait dengan food safety pada processing daging. Nah, masih ada kaitannya saya kira. Food safety atau keamanan pangan pada processing daging ini menjadi krusial karena di Indonesia sendiri mungkin aplikasi food safety ini masih terbatas pada industri skala besar atau mungkin ya menengah ke besar. Tapi untuk industri kecil menengah itu rata-rata belum begitu terkoneksi dengan standar-standar dari keamanan pangan yang ada. Nah, seperti kita tahu, nanti saya akan sampaikan ini beberapa ada materi yang saya kaitkan dengan seminar yang saya laksanakan beberapa waktu lalu. Industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia ini menjadi kontributor yang terbesar kedua setelah pertambangan. Ini referensinya masih referensi populer ya. Kira-kira 30-40% dari total hasil produksi untuk industri pengolahan itu bisa disumbangkan ke negara serta mempekerjakan sekitar 20% dari total pekerja manufaktur. Nah, industri makanan karena saking besarnya tadi menyumbang sampai dengan 40%, artinya perlu intervensi terkait dengan food safety-nya atau keamanannya. Karena yang berbicara terkait makanan pasti harus mengutamakan keselamatan konsumen. Jadi tidak bisa kita berbicara pangan hanya sekedar enak saja, tetapi tidak melindungi konsumen. Sehingga akademisi, rekan-rekan S2 yang sekarang mengambil mata kuliah ini, terutama yang juga nanti penelitiannya ke pangan, itu memiliki kewajiban atau juga perlu menambahkan keterampilan di bidang food safety ini. Nah, bisa melalui kursus, bisa melalui kuliah, bisa melalui otodidak belajar. Tapi poinnya adalah menjadi penting karena terus terang saja di Departemen Teknologi Hasil Ternak itu untuk food safety ini mungkin kebanyakan saya lihat mata kuliahnya baru di S3. Padahal saya kira
Kalau terkait dengan pangan, itu S1 pun seharusnya sudah dapat kuliah atau sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan food safety ini. Nah, saya lanjutkan dulu. Terkait dengan tadi pangan, itu kebutuhan untuk mendiversifikasi produk pangan ini tinggi sekali di era sekarang, karena ada dua kategori yang saya kategorikan ya, terutama untuk diversifikasi pengolahan daging. Pengolahan daging itu di kita saya bedakan menjadi dua, satu pengolahan hasil ternak dalam negeri dan pengolahan hasil ternak luar negeri. Kenapa harus dibedakan menjadi dua? Karena perkembangan saat ini kultur kita juga berubah. Eranya kita juga sudah berubah. Kalau dulu anak muda hanya suka makanan itu kira-kira lemper dan menduan. Kalau sekarang kecenderungannya kulturnya sudah ke barat-baratan atau bahkan ke Korea-Koreaan atau ke Jepang-Jepangan. Artinya mix kulturnya sangat tinggi sehingga akademisi ataupun juga peneliti perlu aware dengan hal ini karena kenyataan di lapangan konsumen itu sudah memiliki kecenderungan untuk preferensinya ke makanan dari luar. Contoh misalkan dari Korea yang paling gampang ya, karena saya sering lihat di pegawai pun juga banyak yang menggemari drama K-pop. Dari sana mulailah intervensi kultur itu masuk. Makanan-makanan dari Korea, ada samgyetang, ada bulgogi, ada dak-galbi, ada banyak sekali makanan dari Korea itu ingin dicoba oleh konsumen tadi. Tetapi rata-rata produk yang ada di minimarket atau supermarket itu masih produk impor. Jadi di kita sendiri belum berani untuk mengganti atau mencoba menasionalisasi kalau istilah saya makanan tadi dengan cita rasa Indonesia. Nah, diversifikasi ini menjadi penting karena dari kata awal diversifikasi itu kan pengertian dasarnya sebenarnya from mono to many, dari satu menjadi banyak. Seperti kita tahu misalkan di eranya rezim Orde Baru, istilahnya staple food atau makanan pokok kita itu hanya di mayoritas itu di mayoritas masih menggunakan nasi. Yang itu sebenarnya belum tentu sesuai dengan kultur maupun kondisi wilayah di masing-masing pulau di Indonesia. Sebelum Orde Baru itu, atau mungkin jauh sebelum itu ya, Indonesia dengan berbasis kerajaan maupun dengan kewilayahan itu punya staple food atau makanan pokok masing-masing. Contoh yang paling gampang di dekat kita dulu, Gunung Kidul itu makanan utamanya ketela. Makanya istilah nek Gunung Kidul mangane telo itu sangat lekat di kita. Papua dengan sagunya, kemudian Jawa Timur rata-rata dengan jagungnya. Tapi pada waktu Orde Baru akhirnya rata-rata kita berubah ke nasi semua. Kebijakan-kebijakannya staple food-nya ke nasi. Nah, sejalan dengan itu olahan ternak pun itu juga mulai berubah, terdiverse menjadi berbeda, menjadi berbagai macam. Contoh ada susu, ada yogurt, ada keju, krecek, bahkan byproduct juga diolah. Serta yang terbaru juga limbah-limbah dari misalkan kotoran ya, kotoran ternak itu kan bisa menghasilkan maggot, itu pun juga diolah menjadi makanan, meskipun masih makanan kucing. Nah, poinnya adalah diversifikasi ini menjadi penting sebagai landasan ketahanan pangan sebenarnya. Karena yang sama dari ujung
Sabang sampai Merauke itu belum tentu menjadi solusi ketahanan pangan yang baik. Jadi kesamaan itu belum tentu menjadi keunggulan. Dengan diversifikasi itu bisa menyelamatkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia apabila terjadi krisis. Nah, saya akan lebih mengerucutkan ke daging karena kuliah kita terkait dengan daging. Nah, daging sendiri, diversifikasinya itu dari base dagingnya itu sudah ada 3 minimal, yaitu daging merah seperti sapi, domba, kemudian daging putih, ayam, ataupun juga ikan saya kira masuk di daging putih ini, dan juga game meat atau daging-daging dari ternak yang tidak didomestifikasi. Contohnya rusa yang liar atau apalagi ya. Saya kira selain rusa kan banyak kita konsumsi puyuh misalnya. Nah, tadi saya sampaikan diversifikasi ini saat ini terkutuk menjadi 2, produk olahan ternak luar Indonesia seperti nugget, sosis, meatloaf, patties, corn dog, jerky, fried chicken, nyamnyong, banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah produk olahan asli Indonesia. Ada sosis kambing, ada sate ambal, ayam kalasan, basreng, empal gentong, sate taichan, sei, sosis Bali, ada berbagai macam diversifikasi. Nah, pentingnya kita mulai meneliti atau pentingnya kita mulai memproduksi produk-produk olahan yang berbeda ini karena jumlah kita sendiri ada 286 juta sekarang kalau nggak salah. Penduduk Indonesia sangat tinggi sehingga dengan tadi kultur yang berbagai macam termasuk kultur dari luar tadi, kita juga perlu memetakan ketahanan sampai sana. Dan tidak bisa kita hanya berpikir cara lama harus nasi. Padahal anak muda sekarang lebih memilih bahkan apa itu namanya makaroni ngehe salah satunya di Jogja terkenal sekali, padahal dia hanya bermodalkan makaroni dan micin. Kenyataannya banyak anak muda yang bahkan kadang nggak makan nasi tapi cenderung makan snack-snack seperti itu. Nah, ini harus mulai dipetakan. Nah, peluang-peluang dari diversifikasi atau pembedaan produk itu bisa dari berbagai macam cara. Dari pengemasannya, bisa dari pengawetannya menggunakan antioksidan, enzim, emulsifier, dan lain sebagainya. Dari fungsionalnya, bisa dari penambahan aditif alami, low gluten, dan lain sebagainya. Kemudian processing. Nah, processing ini bisa kita lebih simpelkan ke metode memasak. Cooking method itu juga bisa mendiversifikasi produk olahan daging. Antara yang di braising itu metode kombinasi antara moist heat cooking dan dry heat cooking, yaitu metode kering dan basah. Contoh metode keringnya digoreng, kemudian sudah itu dicampur dengan broth atau sup yang dicampur dengan sayuran, saus, kemudian ada juga bahan herbal, direbus dengan itu, ditutup dengan aluminium foil, di oven biasanya. Metode kombinasi ini disebut braising. Nah, itu juga sudah akan memiliki cita rasa yang berbeda dari direbus biasa. Jadi ada kelemahan-kelemahan metode memasak di kita. Di Indonesia ini kan yang kita tahu hanya godok dan goreng. Nah, godok itu tergolong di moist heat cooking atau pemasakan basah, kemudian yang goreng itu dry heat cooking atau pemasakan kering. Poinnya kalau yang terkait dengan air, baik itu steam maupun di kontakkan langsung dengan air itu masuk di pemasakan basah. Nah, jenis-jenis pemasakan sendiri itu juga akan mendiversifikasi produk. Ada satu moist heat cooking tadi, masak basah, ada dry heat cooking, masak kering,
ada microwave cooking, masak dengan microwave, ada kombinasi antara itu, antara dry heat cooking dan moist heat cooking, contohnya braising tadi. Nah, itu juga akan menyebabkan diversifikasi makanan. Nah, kalau kualitas ini saya kira terkait dengan Indonesia yang daerahnya sangat luas, sehingga itu pun bisa menjadi peluang untuk mendiversifikasi produknya. Nah, kualitas tertampil karena maksud saya setiap daerah belum tentu kualitasnya itu standar. Makanya perlu juga melakukan uji-uji kualitas. Nah, prinsip dasar dari metode pemasakan yang saya sampaikan tadi sebenarnya sangat simpel. Yang pertama pastinya untuk menurunkan CFU atau coliform unit bakteria, atau juga menurunkan kandungan bakteri, atau mematikan keseluruhan sehingga dia menjadi lebih awet, membuat makanan lebih mudah dicerna, kemudian meningkatkan sensori. Sensori ini bisa rasa, bisa aroma, atau bisa penampilan. Contoh dengan digoreng atau dengan di broil, broil itu langsung dikontakkan pan panas dengan daging misalkan, dia akan menimbulkan warna kecoklatan atau biasa kita sebut browning mechanism atau mekanisme pencoklatan, atau di peneliti biasanya dikenal dengan Maillard action. Nah, itu akan menyebabkan penampilan dari makanan itu juga berbeda. Nah, di lapangan saya kira ya permasalahan masih ada terkait dengan diversifikasi ini. Kita masih di masalah-masalah yang terkait kemasan serta SOP ya, standar pemasakan itu yang rata-rata di UMKM kita belum ada. Nah, beberapa kita sudah kembangkan saat ini terkait dengan diversifikasi ini, produk-produk binaan dari mahasiswa kita, ini yang dari contoh yang ada saya bimbing saja, yang dari lab daging, itu beberapa ada yang produksi bulgogi untuk makanan luar negeri, ini dari Korea, kemudian beberapa yang asli Indonesia seperti ada sate taichan, ada bakso kambing, kemudian ini ada bacem. Saya kira di sini beberapa ada yang penelitian terkait ini. Saya ingat dulu Mbak Dita juga penelitian terkait ayam bacem. Ini coba terus kita kembangkan sehingga kita punya perbendaharaan makanan-makanan tradisional dan juga tadi mensupport ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kan tidak harus selalu tadi saya sampaikan nasi, tetapi produk-produk olahan daging yang bermacam-macam itu pun akan mensupport ketahanan pangan kita. Ini salah satu contoh, Dak Kalbi, ini produk Korea juga, ayam pedas dari Korea. Ini sudah kita sesuaikan formulasinya dengan formulasi Indonesia. Karena yang mahal adalah gochujangnya atau bumbu gochujangnya, formulasinya. Satu bisa sampai 60.000. Padahal gochujang itu sebenarnya kan hanya dari cabai kering yang dibubuk ya, yang difermentasi. Nah, itu sudah banyak yang dibuat di Indonesia. Ini contoh saja promosi yang dilakukan mahasiswa kemarin cukup sukses, rata-rata bahkan satu contoh nugget ini bisa menjual 400-an produk dalam waktu 2 bulan. Nah, untuk tadi membangun diversifikasi makanan, terutama produk daging, itu ada beberapa tahapan yang kita lakukan di lab. Biasanya ini kaitannya dengan pengabdian lab ya. Satu, mencari informasi atau histori dari makanan tersebut, kemudian menaikkan kemasan yang ada melalui SWOT analisis dari sebelum dan sudah pengabdian, kemudian disupport dengan tinjauan pustaka yang valid. Nah, terkait dengan keragaman makanan tadi, dibutuhkan juga keamanan pangan pastinya. Jadi dengan berbagai macam produk,
maka food safety-nya pun juga akan menyesuaikan, akan berbeda-beda, akan disesuaikan dengan proses apa saja yang ada. Misalkan dengan proses pengalengan, maka food safety system-nya itu akan berbeda dengan yang hanya direbus saja. Contohnya seperti itu. Nah, food safety ini biasanya itu berbasis pada HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu satu metode untuk memastikan poin-poin dari kegiatan produksi industri itu sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi HACCP ini bukan sesudah, tetapi antisipasi sebelum produksi dilakukan. Sehingga tujuannya adalah mencegah sedini mungkin terjadi resiko atau resiko kesehatan yang mencegah adanya resiko kesehatan yang akan konsumen dapatkan, kira-kira gitu. Nah, ini perlu diaplikasi baik di industri kecil maupun besar. Di Indonesia rata-rata masih diaplikasi hanya industri besar. Padahal industri kecil, misalkan produksi bakso goreng pun, itu sudah bisa melakukan hazard analysis critical control point ini. Meskipun ya, tidak harus dengan sertifikat ya, tapi standar-standar yang ada itu sudah bisa diaplikasi. Biasanya HACCP ini kalau di UMKM itu terkait dengan 3 hal, personil, alat, dan lingkungan itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini mohon izin kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Saat ini food safety itu sudah menjadi common concern atau perhatian umum dunia terkait dengan cara efisien untuk memonitor rantai produksi. Yang saya sampaikan tadi, memonitor rantai produksi. Jadi sudah harus sedini mungkin disiapkan. Tujuannya yang paling utama adalah untuk mengurangi insiden terjadinya FBD atau foodborne disease atau penyakit yang disebabkan karena makanan. Sehingga HACCP ini itu berfungsi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengontrol hazard atau bahaya atau yang terkait dengan keamanan pangan selama supply chain berlangsung. Fokus atau HACCP ini berbasis pada pengontrolan poin-poin operasi yang kira-kira akan menyebabkan permasalahan foodborne disease. Nah, poin-poin operasi itu tergantung tadi diversifikasi makanannya. Kalau pengalengan ya kira-kira akan berkutat di mikrobia, kemudian di titik-titik temperatur dan juga penyimpanannya, kira-kira seperti itu. Nah, HACCP ini sudah diregulasi di EU ya, European Union, itu berdasarkan peraturan nomor 93/43/EEC. Apa yang penting untuk HACCP ini adalah mengamankan dari 3 poin utama, yaitu keamanan fisik, keamanan biologi, dan keamanan kimia. Fisik ini bisa dari ikutan-ikutan bahan yang ada di sekitar tempat produksi, biologikal ini juga bisa dari lingkungan sekitar, chemical ini juga bisa dari
kandungan yang ada di produk yang membahayakan. Seperti saya kira ini alergen itu masuk di sini. Alergen, zat-zat yang menyebabkan alergi. Nah, kalau pengertian HACCP berdasarkan Kodeks Alimentarius Commission itu adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya-bahaya yang signifikan dalam keamanan pangan. Poinnya itu. Jadi preventif ya, dari awal. Identified, evaluate, kemudian kontrol. Nah, basicnya prinsip HACCP itu ada 7. 1, melakukan analisis potensi bahaya. Kedua, menentukan titik-titik pengendalian kritis. Apa saja tadi contohnya misalkan di pengalengan, apa saja nih titik kritisnya. Bakteri, temperatur misalkan. Kemudian menyusun batasnya. Batasnya berapa? Misalkan mikrobia pada daging. Batasnya 10/5. Kalau di atas itu berarti sudah tidak layak konsumsi. Kalau di bawah itu masih layak konsumsi. Misalkan produk olahan ternak. Oh, batasnya 10/8. Kalau di atas 10/8 berarti sudah tidak layak konsumsi. Kalau di bawah itu masih layak konsumsi. Kemudian prinsip keempat, menyusun sistem sehingga itu bisa diawasi. Jadi titik kontrolnya itu diawasi. Termasuk sudah diawasi, kalau terjadi sesuatu hal, itu ada standar prosedur apa yang harus dilakukan. Misalkan diperbaiki, ditingkatkan temperaturnya misalkan, atau produknya harus dibuang. Kemudian harus ada proses pengecekan ulang untuk memastikan sistem HACCP bekerja efektif. Dan yang terakhir harus didokumentasi. Jadi semua prosedur dan catatan-catatan serta prinsip-prinsipnya itu harus terdokumentasi. Termasuk ketika kejadian misalkan satu produk, satu contoh misalkan di Korea itu ada satu produk terikut rambut dari pekerja yang ada di pabrik. Itu bisa ditarik semua produknya dalam waktu 1-3 hari. Karena hanya ada satu rambut yang terikut di produk yang diproduksi. Nah, itu untuk memastikan konsumen itu aman. Karena kalau bayangan di food safety itu bukan hanya rambutnya. Kalau kita mungkin berpikir rambut apa masalahnya ya. Yang dimakan juga kira-kira nggak berbahaya. Tidak menimbulkan kematian lah kira-kira. Tetapi kalau HACCP ini berpikirnya lebih jauh. Kalau rambut saja bisa sampai masuk, berarti proses di situ mungkin tidak hygiene. Tidak hygiene artinya boleh jadi faktor lain seperti tikus, roden, dan lain sebagainya juga bisa masuk. Nah, itu yang membuat proses HACCP ini berlangsung sangat ketat. Nah, proses HACCP ini biasanya itu disertifikasi oleh lembaga internasional namanya ISO atau International Organization for Standardization yang bermukim di Jenewa. Ini LSM ya. Tetapi dia karena sudah menstandarisasi industri-industri seluruh dunia, pesertanya ada 162 anggota ini negara. Itu artinya standar-standar di Indonesia pun biasanya menganut ISO ini, baik ISO 22000 atau ISO 9001, ini hanya perbedaan di standar apa yang dicek di sana. Standar ISO 22000 ini lebih komplit dari ISO 9001 sebagai contoh. Jadi prinsip HACCP juga dicek, termasuk dari sisi GMP-nya, sanitasinya, dan sebagainya itu sudah terwadai. Sehingga pilihan ISO keberapa itu tergantung perusahaan itu pengen menunjukkan kepada konsumen sampai sebaik apa proses rantai produksi yang dilaksanakan di perusahaan tersebut. Nah, untuk melaksanakan proses HACCP ini itu dibutuhkan 5 langkah.
Ini bisa berlaku untuk industri besar maupun industri kecil. Ini aplikasi saja, misalkan untuk industri kecil itu juga bisa menggunakan 5 langkah ini. Contoh, yang pertama memilih ketua pastinya, membentuk tim yang paham konsep-konsep HACCP ini. Kemudian mulai mendeskripsikan produk yang dijual itu. Misalkan produk basreng, jadi dia kategori makanan kering ya. Kemudian dengan kandungan air berapa, dengan masa simpan berapa. Semakin detail semakin bagus. Kemudian membuat rencana penggunaan, termasuk diagram alir produksi dan juga verifikasi diagram alir tersebut. Nah, poinnya 5 langkah ini adalah untuk mengorganisir supaya sistem HACCP ini berjalan dengan baik. Sistem HACCP yang ada itu menganut 7 prinsip tadi, analisa bahayanya, penentuan CCP-nya atau titik kendali kritisnya, penentuan batas kritisnya, sistem monitoringnya, tindakan korektifnya, prosedur verifikasinya, kemudian sistem dokumentasinya. Nah, ini disampaikan oleh Pearson ya, tahun 92, sama ini yang kanan ini sebenarnya. Prinsipnya ada 7. Nah, kebutuhan untuk rencana HACCP ini sebagai contoh saja, the main prerequisite programs are good manufacturing practices and sanitation standard operation procedure. Gini, di dalam HACCP itu juga menganut prinsip-prinsip good manufacturing practice atau disebut GMP. Makanya sering kita itu bingung, ada HACCP, ada GMP, ada ISO. Nah, ISO ini adalah lembaga pensertifikasinya. HACCP ini adalah sistem untuk memastikan bahayanya. Good manufacturing practices ini adalah konsep umumnya yang ada di dalam HACCP. Jadi lebih luas, tidak sespesifik HACCP, tetapi menjadi bagian penting dari HACCP. Contohnya misalkan sanitasi, kan sanitasi itu umum sekali, sanitasi perusahaan. Sedangkan kalau HACCP itu fokus ke critical control point-nya, misalkan mikrobakterinya dalam satu line produksi pembuatan makanan kaleng. Oh, di titik exhausting dia harus suhunya 80 derajat misalkan, untuk penguapan. Nah, kalau di bawah itu berarti dia perlu tindakan korektif. Nah, GMP ini lebih luas sanitasinya secara keseluruhan. Contoh GMP, satu, struktur fisik, kemudian suplai airnya bagaimana, kemudian personal hygiene-nya bagaimana, personal hygiene dari operator, kemudian pest control, pengkontrolan rodents-nya bagaimana, tikusnya bagaimana, sanitasi peralatannya bagaimana, kalibrasi alatnya bagaimana, kualitas kontrol bahan mentahnya bagaimana, prosedur recall atau pengambilan barang kalau terjadi kesalahan bagaimana, termasuk memastikan consumer complaint didengar dan dilakukan tindakan korektif. Nah, itu masuk aspek-aspek GMP atau Good Manufacturing Practices. Cukup berbeda ya HACCP dan GMP ini. Kalau HACCP itu spesifik. Nah, aplikasi HACCP pada processing daging ini kita akan lebih fokus ke daging ya, karena kita berbicara pengolahan dan industri daging. Apa saja yang perlu dikontrol di processing daging itu? Karena daging ini pH-nya berkisar normal di 7 sampai 8, maka kontrol terhadap pH ini menjadi penting untuk daging ya. Kemudian kontrol water activity atau aktivitas air itu juga menjadi penting, karena semakin rendah aktivitas air, bakteri tidak bisa tumbuh. Semakin tinggi aktivitas air,
bakteri akan sangat mudah tumbuh di atas 0,85. Kemudian temperatur, saya sampaikan tadi, temperatur itu sangat berpengaruh terhadap kualitas maupun bahaya yang ditimbulkan dari produk daging. Karena beberapa bakteri itu sangat mudah tumbuh, terutama di negara tropis itu di suhu ruangan 27 derajat, ya 27 derajat. Sehingga temperatur perlu diatur, perlu direndahkan kalau untuk penyimpanan di angka 4 derajat Celcius atau di freezer di minus 18 derajat Celcius. Kemudian mikroflora, termasuk jamur dan lain sebagainya. Untuk step pertama, penentuan dari bahaya yang ada untuk daging mentah itu dibedakan menjadi 3. Ini sama seperti prinsip awal tadi. Untuk HACCP itu biasanya mencek 3 poin utama, mikrobiologi, kimia, dan fisik. Bahaya-bahaya mikrobiologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Ini contoh kontrol critical points atau titik-titik kritis bahaya. Contoh di industri daging, terutama di RPH, itu mikrobiologi itu perlu dikontrol, termasuk juga di peternakannya. Jadi harus dikontrol dari awal peternakan atau farm sampai dengan produk. Farm, abatoir, dan produk. Kemudian ada nggak penambahan misalkan curing agent, misalkan natrium nitrat, atau ada nggak penambahan starter kultur untuk produk-produk daging fermentasi, produk olahan daging fermentasi. Nah, itu contohnya. Kalau ada, berapa batasannya? Selalu berbicara detail kalau CCP itu. Bahaya apa, standarnya berapa, kemudian korektifnya bagaimana. Termasuk dari stage fermentasinya, proses fermentasi pada produk olahan daging. Misalkan bakterinya sudah saking banyaknya sehingga keasamannya menurun, maka sampai pH berapa dia bisa ditoleransi. Misalkan di 4,6. Kalau dia sudah di atas itu, artinya dia tidak terkategori sebagai produk olahan fermentasi. Artinya dia sudah harus dilakukan tindakan korektif, baik dibuang atau diturunkan pH-nya. Termasuk ini proses yang melibatkan panas dan juga pengeringan. Temperatur sterilisasi misalkan. Kalau standarnya 121,1 derajat Celcius, berarti kalau di atas itu atau di bawah itu harus dilakukan tindakan koreksi. Nah, GMP sudah saya sampaikan tadi adalah program yang meliputi step atau langkah-langkah standar ya, langkah-langkah dasar untuk mengontrol kondisi operasi, produksi pastinya, sehingga memastikan kondisi yang ada untuk produksi itu aman dan juga produknya juga aman untuk konsumen. Nah, kalau yang GMP ini untuk faktor-faktor yang umum yang perlu dilihat adalah contohnya ini, sudah saya sampaikan tadi di awal juga. Pest control, recall procedure, maintenance-nya bagaimana, dan juga sanitasinya bagaimana. Ini prosesnya sangat umum kalau yang GMP dibandingkan dengan yang HACCP. ISO, tadi sudah disampaikan juga, adalah Badan Penetap Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional di setiap negara. Jadi, pasti punya perwakilan di setiap negara. Ini sudah lama didirikan dari tahun 47, merupakan lembaga nirlaba yang memperkenalkan
standarisasi internasional untuk produk industri. Makanya ini perusahaan-perusahaan biasanya kalau ingin menunjukkan kualitas perusahaannya bisa dengan meng-hire sertifikat ISO. Ini ada dua contoh ISO 22000 yang terkait dengan rantai pangan atau food chain yang memastikan keamanan rantai pangan di industri, dan juga ISO 9001 yang memastikan keamanan konsumen serta servis yang ada, termasuk inspeksi dari produk yang ada. Nah, ISO 22000 ini lebih luas, sehingga biasanya kalau yang sudah punya ISO 22000 tidak perlu mencari sertifikat yang 9001. Nah, ini yang terakhir saya kira food safety hazard. Nah, ini pengertian saja. Food safety hazard itu adalah a biological, chemical, and physical agent or condition of food with the potential to cause harm or an adverse health effect when the food is eaten. Jadi, potensi bahaya makanan yang disebabkan oleh faktor biologi, kimia, dan fisik ketika makanan itu dikonsumsi. Nah, food safety hazard atau keamanan, bahaya-bahaya keamanan pangan itu dibedakan tadi menjadi 3. Yang pertama biologi, contohnya ada salmonella. Salmonella ini biasanya di daging ayam, makanya di Indonesia itu jarang, di seluruh dunia bahkan jarang sekali daging ayam itu dikonsumsi mentah karena dia mengandung salmonella. Nah, salmonella ini berbahaya sekali, dia kalau di standar nasional Indonesia setahu saya harus 0, karena kalau tidak dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti dimulai dari pusing, muntah, diare, berakhir kematian. Kemudian bakteri yang lain termasuk virus, kemudian ya, jamur itu masuk di biological hazard. Kemudian yang kedua chemical hazard. Contohnya ada alergen, ada cleaning agent. Jadi kalau kita membersihkan perusahaan dengan alat pembersih itu harus yang ramah lingkungan dan tidak boleh mengkontaminasi makanan. Karena beberapa cleaning agent, HCl, kandungan utamanya itu berpotensi bahaya apabila dikonsumsi, termasuk pestisida. Pestisida itu juga termasuk chemical hazard yang tidak boleh masuk di produk makanan. Yang lain, chemical ini sebenarnya dibedakan 2, naturally chemical, contohnya misalkan tanaman yang beracun, kan banyak tanaman beracun. Bunga aja banyak yang beracun ya. Bunga yang berbentuk trompet itu ke bawah itu ada yang menyebutnya apa ya? Kalau di tempat kita bunga trompet itu juga berbahaya. Kemudian beracun. Beberapa ada yang tanaman hias juga beracun. Nah, itu terkategori sebagai poisonous chemical atau chemical beracun dari secara natural. Kemudian ada yang chemical ditambahkan lewat air atau bisa mengkontaminasi lewat proses-proses bertani ya. Contohnya misalkan pestisida, antibiotik kalau di peternakan, heavy metals kalau di tempat-tempat yang rawan atau ada sampah. Contohnya di Piungan, di tempat kita itu banyak yang terkontaminasi heavy metal sapinya karena makan di TPA, tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir rata-rata kandungan metalnya tinggi karena di sana banyak juga ya merkuri, kemudian bahan-bahan yang berbahaya lain yang terkumpul. Kemudian ada lagi kimia yang ditambahkan selama processing. Contohnya aditif, pembersih
emulsifier, semua harus dicek dulu sehingga tidak membahayakan konsumen. Kemudian yang fisik ada contoh-contoh di sini bisa debu, bisa potongan tulang, bisa juga bahkan saya kira metal, bener-bener metal itu potongan besi, meskipun ukurannya kecil itu bisa masuk di fisik. Rambut itu masuk di fisik, kemudian daun, ya, plastik, gelas, banyak yang bisa terkategori fisik. Artinya itu akan membahayakan konsumen apabila dimakan. Kalau di dunia perikanan itu saya kira ada yang pernah rame di Indonesia itu karena ada cacing. Cacing di sarden dan salmon. Padahal beberapa ikan itu memang ada cacingnya ya, yang itu memang bukan cacing seperti cacing pita, bukan, itu hanya cacing kecil yang memang biasa hidup di ikan yang tidak membahayakan sebenarnya. Salah satu teman saya ada yang meneliti itu di Korea dulu. Yang penting untuk hazard biologi seperti itu, tindakan korektifnya dipanaskan. Itu sudah cukup untuk membunuh bakteri, membunuh cacing maksud saya, dengan temperatur tertentu. Baik, saya kira itu terkait dengan kuliah hari ini. Silahkan apabila ada diskusi atau tanya jawab dari mahasiswa sekalian. Kalau tidak ada, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut terkait dengan HACCP ini. Pastinya ini bahasan yang menarik untuk rekan-rekan sekalian nanti dalam belajar memproduksi produk yang aman untuk konsumen. Saya kira itu dulu untuk siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih semuanya.